Halo Sobat Corner, apa kabar semuanya? Semoga sehat dan tetap semangat pada hari-hari pandemi seperti ini. Memang pandemi ini sangat banyak sekali tantangan dan juga hambatan, tapi sebenarnya banyak sekali peluang untuk kita memulai sebuah usaha nih. Nah, kita di sini mau ngobrol-ngobrol bareng, apalagi kalau bukan di Corner, ngobrol bareng entrepreneur bersama saya, Pralan Fatah sebagai Master of Corner. Oke, di sini aku nggak akan sendirian. Nanti aku akan ngobrol-ngobrol bareng entrepreneur muda yang sangat hebat. Tapi sebelumnya aku mau nyampai sesuatu nih. Nah, ngomong-ngomong mengenai usaha nih ya, apalagi di masa digitalisasi sekarang ini yang serba online. Pastinya teman-teman ini atau sobat Corner nggak asing kan ya dengan online shop atau usaha-usaha online. Nah, sebenarnya bedanya apa? Kan ada nih namanya startup. Udah yang pernah dengar startup. Nah, bedanya apa ini ya? Nah, kita akan lebih mengulik mengenai perbedaan antara bisnis online dengan startup bersama co-founder dan CEO di Biping.id, Mas Zaki Muhammad Syah. Halo Mas Zaki. Halo Farhan, selamat siang. Apa kabar Mas Zaki? Alhamdulillah, Sehat ya? sehat. Alhamdulillah. Sekarang ada di mana nih? Posisi masih di Depok. Kita nggak bisa kemana-mana nih, gara-gara pandemi ini kan. Iya, ya semoga selalu sehat dan semangat Mas Zaki ya, apalagi Amin. masa-masa pandemi seperti ini. Oke, kita tahu nih Mas Zaki adalah co-founder dan CEO dari Gibibing.id. Nah, kita di sini akan ngobrol-ngobrol bareng nih, soalnya dari sobat-sobat Corner ini penasaran, dan mungkin teman-teman dari sobat Corner juga ingin membentuk atau mendirikan sebuah startup juga nih. Makanya kita akan ngobrol-ngobrol dan mengulik secara langsung kepada Mas Zaki ini. Oke, kita akan ngobrol mengenai bagaimana sih caranya merintis sebuah startup. Di usia muda seperti Mas Zaki ini, pastinya Mas Zaki masih kepala 2 kan ya? Masih kepala 2, nggak mungkin kepala 4 ya. Oke. Kepala 1 deh. Kepala 1? Bukan. Oke, nah bagaimana sih awal mulanya Mas Zaki ini dalam merintis di Biping.id? Mungkin bisa menceritakan sedikit atau mungkin detail juga nggak apa-apa. Thank you Farhan ya atas waktunya ya. Oke. Gini, perjalanan gue bikin startup itu mungkin sudah berapa ya? Sudah 2 tahun, hampir 2 tahun kali ya. 2 tahun ini ya? Dan ya itu memang gue mulai ketika gue masih kuliah. Jadi gue sefakultas sama Akbar ya. Mungkin kita beda track. Gue memang suka bisnis dari dulu. Ini gue mau ngasih cerita sedikit ya. Dulu itu waktu gue di SMA kelas 3 itu, sekolah gue itu pernah ada pengadaan lampu Philips. Jadi di Jepara itu dulu pernah ada distributor lampu Philips. Waktu gue di sekolah itu gue ngelihat ini kayaknya kok lampu-lampu di sekolah gue redup semua ya. At the end, gue dulu ketua OSIS ya, jadi gue tuh dekat sama kepala sekolah, dekat sama gitu kan. Oke. Karena gue ketemu sama kepala sekolah, gue bilang, Pak ini kayaknya kok lampu di sekolah ini redup semua gitu. Gue bisa bantu nih Pak buat supply Philips gitu. Kepala sekolah gue bingung, kok bisa dari mana gitu. Ya akhirnya saya cerita gue bisa supply lampu Philips itu sekolah gue, dan itu cukup banyak ya. Itu adalah awal mula gue dapat keuntungan dari berbisnis. Which means itu mungkin bukan bisnis as a bisnis yang sustain ya, enggak ya, karena kan itu berbasis proyek. Tapi maksud gue, kadang-kadang kita sudah bisa memulai itu dari saat kita mungkin masih sekolah gitu. Nah, di end gue di kuliah, kita kalau di kuliah tahu ya, kita sedang mencari passion diri atau mungkin mengeksplor diri ya. Pada akhirnya gue ketemulah sebuah bisnis. Tapi panjang sebenarnya itu gue bisnis itu kalau orang selalu bilang misalkan gini, semua orang harus berbisnis. Menurut gue nggak juga. Nggak semua orang itu harus jadi founder. Karena menurut gue being founder is hard and being employee is also hard. Jadi kita tinggal milih yang mana, mau jadi founder atau mau jadi karyawan. Tapi pada akhirnya itu semua tentang pilihannya. Nah, oke, karena memang gue memilih bisnis ya, maka banyak banget risiko-risiko yang tentu gue ambil. Dulu di tahun 2018 itu awalnya itu gue bikin startup namanya Ada Vendor. Ada Vendor ini adalah platform yang menghubungkan antara si pemilik event dengan vendor yang punya event. Jadi gue just platform ya, misalkan kayak mungkin sederhananya kayak misalkan kalian punya Tokopedia and then
kamu beli barang dari Tokopedia, tapi ini sifatnya sewa-sewa ya, sewa-sewa barang-barang buat event. Kayak imagine ya, traction bisnis gue itu cukup bagus pada waktu itu. Itu gue start bisnis itu tahun 2018 akhir, jadi ya anggaplah 2019. Baru jalan mungkin setahun, itu traction gue cukup bagus. Bahkan per bulan itu kita bisa handle lebih dari 400 event. Dan you have to know that pandemi itu kita di crash-nya luar biasa. Kayak lo bisa bayangin ya. Yeah. Bahkan kita minusnya luar biasa. Banyak ya, gue udah punya karyawan waktu itu gue ada 8 karyawan dan itu kan kita harus udah mulai menggaji ya. Itu gue benar-benar collapse, kita minus dan bahkan kita ngutang untuk bayar karyawan gitu. Tapi ternyata pandemi itu juga membawa berkah. Artinya gue di pandemi itu juga gue mau mulai bisnis di bimbing.id. Jadi maksud gue ada benar mungkin saat ini masih di tahap merayap ya, karena kan kita masih pandemi. Bahkan kita dulu melayani konsumen aja ditangkap polisi. Kita nggak boleh gitu. Karena emang pandemi ya, kita nggak boleh bikin event ya. Waktu itu gue juga udah gimana bangun bisnis gitu. Ya itu this is business ya. It's also hard gitu. Jadi, nah akhirnya ya udah, gue develop lagi di bimbing. Nah di bimbing ini, gue mulai dengan statement ternyata banyak banget orang-orang sekarang itu butuh skill-skill yang mungkin kompatibel dengan kebutuhan company. Ada dua sih sebenarnya. Apa sih intinya? Karir itu ada dua sebenarnya. Satu adalah ada 3 ya. Kalau kita jelaskan lebih lanjut, sebenarnya ada 3. Yang pertama itu kalian jadi profesional. Profesional itu ya udah kalian as a career, as employee, kalian berkarir di company. Yang kedua adalah bisnis. Ini mungkin risikonya besar tapi gainnya juga tinggi. Yang ketiga adalah akademisi. Ini biasanya prestasinya tinggi ya. Misalkan kayak kita umur 25 tahun udah S2 atau S3 itu luar biasa ya. Mungkin beda sama teman-teman yang mungkin fokusnya karir. Mungkin dia di awal-awal karir gajinya udah 8 juta, 10 juta, tapi mungkin nggak punya titel yang begitu banyak. Kalau bisnis enggak ya. Di situ di awal-awal mungkin lo bisa 0. Tapi mungkin setahun 2 tahun lo mungkin bisa 3 kali lipat atau mungkin 7 kali lipat gitu. Nah, mungkin dengan gue memilih bisnis tentu banyak risiko yang gue yang pasti gue hadapin. Ketika pandemi itu gue sadar banyak orang yang memilih karir sebagai profesional dan banyak juga orang yang memilih karir sebagai entrepreneur. Tapi banyak juga skill-skill yang sekarang itu nggak bisa dijawab sama kebutuhan kuliah karena memang di Indonesia itu memang kuliah itu bukan didesain untuk itu ya, bukan didesain untuk menjadi seorang pekerja, tapi memang kita berilmu gitu kan. Yaudah, tapi menurut gue perlu sebuah bisnis yang bisa menjawab persoalan itu. Artinya gue bikin di bimbing. Di bimbing ini sebenarnya adalah marketplace buat mentorship. Jadi misalkan Farhan ini butuh skill digital marketing misalnya ya. Misalkan lo mau berkarir di Tokopedia. Demand karyawan digital marketing kan cukup tinggi ya. Dan misalkan lo di kampus nggak ada, Transmi nggak ada materi tentang digital marketing. And then gue bisa supply itu kepada kalian dan kalian bisa bayar ke gue. Kemudian setelah itu kita bisa saluri kalian untuk ke pekerjaan gitu. Nah itu yang coba kita jawab di bimbing.id ya. Nah ternyata pandemi kayak gini banyak orang nganggur, banyak orang nggak punya skill. Dan at the end, di bimbing jadinya laku. Jadi sepanjang pandemi itu, di bimbing itu sangat-sangat meningkat ya. Tapi ada vendor itu hampir minus. Mungkin minus sekarang. Nah gitulah. Mungkin itu buat intro ya. Oke. Jadi awalnya memang nggak langsung di bimbing.id ini, tapi sebelumnya masih ada usaha-usaha kayak tadi yang vendor tadi ya. Betul. Pada saat dulu SMA juga pernah ada kepikiran menyuplai apa tadi ya, pilih tadi lampu di sekolah ya. Jadi berarti menarik sekali ini Mas Zaki, berarti sejak SMA jiwa-jiwa kewirausahaannya udah ada gitu. Akhirnya sekarang sudah ya terbentuklah di bimbing.id ini. Oke, menarik sekali. Nah, mungkin teman-teman sobat owner ini juga penasaran nih, dari pembentukan di bimbing.id ini sendiriankah atau dengan teman-teman yang lainnya atau bagaimana? Ini ya, kita harus sadar teman-teman semua ya, berbisnis itu nggak bisa sendiri. Kita bukan Superman, kita bukan Iron Man juga, bukan Iron Man ya. Kita bukan Iron Man. Jadi kita nggak bisa sendirian. Tentu kita butuh partner. Partner ini juga tempatkan dia sebagai partner. Jadi jangan tempatkan dia sebagai karyawan kalian. Ini paling penting teman-teman semua ya. Bisnis gue itu tech base, Farhan. Jadi digital base, as in masyarakat kita perlu website, perlu apps mungkin ya. Dan gue basicnya gue anak fisik bro. Gue nggak tahu bisnis. Gue tuh dulu tahu cuma demo-demo doang. Iya. Itu mahasiswa gitu tahu gue tuh dulu. Mungkin bisa tanya Akbar ya. Itu kayak gitu dulu. Emang gue maksud gue beda ya. Tapi maksud gue once kita punya passion ke arah sana, lo butuh partner gitu. Butuh partner itu berarti kan butuh diferensiasi skill ya. Maksud gue anak fisik, gue butuh teman-teman yang mungkin anak fasilkom yang mungkin bisa support kita secara tech,
mungkin butuh anak psikologi yang mungkin bisa support kita secara ini ya, manage people gitu. Karena itu penting buat gue nggak pernah dapat itu ketika gue kuliah. Jadi once lo udah punya skill salah satu yang udah sebutin, lo juga tetap butuh partner, butuh teman buat mikir. Makanya gue bikin bisnis ini sebenarnya bertiga ya mungkin ya. Satu, gue bikin bisnis bertiga. Dan memang teman-teman ini punya job desk yang berbeda-beda. Lagi teman gue satu, dia bagiannya mungkin develop tech, dia fokus on develop website dan juga aplikasi. Lagi teman gue anak psikologi itu, dia fokus on develop people and product. And then gue mungkin lebih ke marketing, jadi gue lebih ke CMO. Jadi, tapi gini, karena memang di awal-awal kita uang nggak begitu banyak ya, jadi memang kita kan modalnya harus minimal. Kan nanti gue akan sharing ya, gue itu memulai ini tanpa modal sebenarnya. Tanpa modal. Itu, jadi kita sekarang itu kan kalau di bisnis itu CEO-nya gue, CPO-nya itu Mas Alim namanya, dia bikin produk, dia develop produk, gimana produk ini bisa laku dan bagus. And then CTO-nya ada namanya Mas Wildan ini yang dia develop tech di bimbing ya. Tapi sekarang kita merangkap, gue sekarang nggak cuma CEO, gue merangkap kepada CMO itu fokus pada marketing. Dan gue juga CFO, finance juga. Mas Alim juga fokus ke produk, fokus ke people, dan itu pada akhirnya banyak. Makanya kalau bisa dibilang CEO di awal-awal itu ya bukan chief eksekutif ya, tapi chief everything officer. Jadi kita mengerjakan segala-galanya gitu. Jadi itu penting untuk di awal-awal teman-teman semua. Ya, betul banget. Jadi kalau kita ini orang-orang Tionghoa selalu bilang ya, jadi kalau berbisnis itu jangan buat kita sendiri, tapi kita bagi-bagi sebanyak mungkin. Nanti akan menjadi besar gitu. Itu kata orang Tionghoa sih. Katanya gitu katanya ya. Iya. Oke, siap. Jadi bisa digarisbawahi nih dari apa yang disampaikan oleh Mas Zaki ini untuk sobat-sobat corner. Jadi kita memang mulai bisnis ini harus punya partner gitu ya. Kita nggak bisa sendirian gitu ya Mas Zaki ya. Dan kita juga dari jurusan apapun bisa untuk mulai bisnis. Apalagi Mas Zaki ini kan dari FISIP kan ya, mulai sebuah usaha kayak ekonomi gini mungkin ya agak tadi juga kebingungan mungkin kan, tapi juga ya, dengan partner tadi kita bisa berkolaborasi dan menghasilkan ini tadi di Binus IT ini. Oke. Aku yang menarik tadi itu Mas, mengenai modal nih. Katanya tadi tanpa modal dalam mendirikan di Binus IT, gimana ceritanya? Oke. Panjang nih, mungkin gue akan sedikit relate atau gue masih mahasiswa. Jadi gue itu sebenarnya gini, Farhan ya. Track gue itu dulu kepengen jadi ketua BEM. Ini gue bocorkan nih ceritanya. Gue tuh dulu pengen ketua BEM. Ya you know lah ya, maksudnya kita tuh pengen keren, of course ya. Iya. Mungkin kalau di FISIP UI itu, once lo mau jadi ketua BEM, itu track lo itu harus jadi staff kasrat namanya. Staff kasrat. Kasrat itu kajian dan aksi strategis, itu tuang demo lah ya, sama tuang kajian namanya. Terus kemudian jadi kadep Kasrat, kepala departemen Kasrat, and then lo bisa nyalon jadi ketua BEM. Itu gue udah ngikutin semua track itu. Jadi bayangkan ya, gue tuh sudah menjadi staf Kasrat, tahun depannya gue jadi kadep Kasrat, dan gue mau maju jadi ketua BEM UI. Waktu pemira itu pemilihan raya di FISIP itu, dibuka lah pendaftaran. Gue daftar. Waktu gue daftar, bahkan itu nggak ada lawan sama sekali. Gue sendiri calon tunggal. Oke. Can you imagine ya, gue udah bisa pilih gue ketua BEM nih. Di sini gue nih gitu kan. Tapi ternyata ya, maksud gue takdir Tuhan itu berbeda pada akhirnya ya. Jadi H-3 eksplorasi itu kayak mungkin debat pasangan, tapi gue tunggal, jadi gue didebat sama mungkin semua orang-orang yang memaki-maki gue di situ kan. Jadi H-3 hari eksplorasi itu wakil gue mundur. Ada beberapa alasan. Waktu itu kalau salah alasan orang tuanya lah, orang tuanya kalau salah bangkrut, and then dia nggak bisa melanjutin gitu. Wah itu stres banget kita. Nah, gue bilang sama si panitia pemiranya, udahlah nggak apa-apa, gue masih tanpa wakil deh gitu. Karena gue sangat ambisius ya, maksud gue. Panjang ini, gue ini nggak lobby ke sana, nongkrong ke kanan kiri, semua udah gue lakukan ya. Spending money sudah cukup besar juga lah pastinya kan. Kita harus gitu dong, maksudnya as a political ini kita harus gitu kan. Itu ternyata wakil gue mundur dan akhirnya gue coba lobby ke panitia dan ternyata emang nggak bisa, dan gue harus dimundurin gitu. Jadi gue nggak bisa maju. Akhirnya gue nyari wakil lagi nggak bisa. Ternyata saya cerita akhirnya pemilihan itu ditunda hingga Februari. Waktu itu kalau nggak salah bulan apa ya? Bulan November ya. Akhirnya harus terpaksa dipindah di Februari. Tapi gue udah nggak punya wakil. Gue tuh kalau pilih wakil emang nggak bisa sembarangan. Karena kan kita harus kerja bareng kan setahun depan. Jadi gue butuh wakil yang benar-benar cocok buat diri gue. Ternyata nggak dapet. Itu saya nantinya jangan bayangkan ya, lo bermimpi-mimpi masuk FISIP buat jadi ketua BEM, tapi ternyata lo nggak jadi ya, gara-gara itu doang. Saya cerita, gue mikir, ngapain kalau nggak
nggak jadi ketua BEM gitu. Gue harus punya skill gue harus punya something yang sebenarnya mungkin lebih besar daripada sekedar ketua BEM. Apa ya yang paling keren waktu itu? Bikin startup keren banget gitu. Kayak gitu ya, kita kayak sekarang lah ya. Padahal gue dulu nggak tahu apa itu startup, apa itu bisnis. Gue nggak ngerti gimana cara memulai bisnis. Apalagi gue ada visit yang gue bilang di awal, gue nggak tahu tentang tech base, gue nggak tahu tentang website. Ya, gue cuma tahu demo lah ya dulu ya, demo gitu nggak tahu gue kayak gitu. Jago gue kalau itu. Bisip banget deh. Bisip banget gitu. Akhirnya ya udah. Nah, singkat cerita, gue ketemu seseorang yang mungkin sekarang jadi mentor bisnis ya. Makanya punya mentor itu menjadi hal yang sangat penting dalam bisnis. Jadi once lo punya mentor itu sangat-sangat berbahaya sebenarnya. Jadi gue ketemu, mungkin pernah ketemu ya, ada namanya startup namanya Scooters. Itu dia itu platform buat bantu teman-teman yang mau studi abroad ke luar negeri. Itu gue ketemu sama dia itu di satu event. Akhirnya gue ketemu dia, setelah event gue ngobrol sama dia. Ya tentu gue nggak segama sekarang, gue pasti dimaki-maki. Siapa sih lo, Jak gitu? Maksudnya, ngapain sih ketemu-temu gue gitu loh. Jadi, tapi gue nggak mau nyerah ya di situ, karena gue udah sakit hati sama visit gitu kan, kurang ajar nih gue nih, nggak jadi ketua BEM gitu kan. Akhirnya gue harus ketemu dia, saya cerita, dia mau ngobrol sama gue. Nah dari situlah gue mulai mengenal bisnis. Nah akhirnya selang 2 minggu kalau nggak salah, itu ada event startup di UI, namanya Inkubasi Bisnis UI. Itu pesertanya sebenarnya bukan untuk mahasiswa, tapi untuk dosen dan alumni. Boleh mahasiswa, tapi kemungkinan kecil dia nggak akan lulus. Karena kan, ya kayak imagine lah ya, maksudnya itu kita compete sama si alumni dan juga si dosen itu sangat susah ya, dan secara experience mungkin juga mereka lebih banyak. Apalagi gue yang siapa sih, gue sampah banget kan, maksudnya sama siapa gitu gue. Iya. Nah akhirnya karena gue ketemu mentor itu, akhirnya gue cari banyak tentang program itu, gue cari apa sih yang bisa gue dapetin. Ternyata di situ itu hadiahnya 200 juta kalau kita misalkan kepilih gitu. Akhirnya gue 2 minggu gue sendiri bikin proposalnya, gue sok tahu bikin proposal, ya gitulah ya, dengan kesotoyan gue coba sambil gue jadi partner gitu, and at the end gue submit dan gue lolos gitu. Wah itu gue udah banyak banget bisa lolos. Waktu gue lolos, gue dapet duit, gue bingung juga. Gue dapet duit, gue apain ya? Apa gue bakar aja duit ini? Saking bingungnya, ini mau diapain gitu. Udah akhirnya, wah mungkin ini jalan Tuhan ya. Jalan Allah, sehingga kita perlu berbisnis gitu. Akhirnya gue berbisnis mulai dari situ. Jangan bayangkan after itu gue berhasil ya, enggak. Rugi, ketipu lah, itu udah rugi lah gue lah. Itu rugi, ketipu dan sebagainya. Sampai mungkin akhirnya gue pakai 200 juta itu, pernah akhirnya gue ketipu, sampai ketipunya sama dengan jumlah yang gue dapetin. Gue ketipu 200 juta juga. Waduh. Jadi sampai ya alhamdulillah sekarang membaik ya. Sekarang ya alhamdulillah sudah aman. Gitulah Farhan. Oke. Ternyata dalam membangun sebuah usaha itu memang butuh banget effort yang sangat kuat dan kemauan dari diri sendiri. Yes, of course, perlu. Mungkin juga lingkungan pun juga harus support ini ya. Dan tadi mengenai tadi modalnya ternyata dapatkan dari inkubasi apa tadi ya, startup ya, inkubasi bisnis UI namanya. Oke, aku pernah dengar sih itu ya, dengar juga. Oke, mungkin yang juga ditanyakan oleh sobat-sobat Ngorner ini, tantangan-tantangan apa aja nih selama merintis di Link.id? Mungkin ada hambatan-hambatan pada saat, jadi 2 tahun Mas ya merintis ini. Yes, 2 tahun. Apa yang sudah dirasakan oleh Mas Zaki selama 2 tahun ini dalam merintis sebuah startup di Link.id? Oke. Gini, ini beberapa kali ya, gue pitching sama investor itu udah sering banget beberapa kali, dan pasti 3 hal yang paling penting dalam sebuah bisnis. Yang pertama adalah people. People itu adalah seberapa benar orang-orang di dalam perusahaan itu. Ya misalkan kita tahu lah ya, dia kan ngasih duit ke kita itu banyak. Misalkan ini Mas Zaki aku invest 2 miliar misalnya, tolong dikelola. Of course dia pengen people-nya juga orang-orang yang benar kan. Yang kedua setelah people adalah itu market. Jadi seberapa besar market di perusahaan kita. Yang ketiga adalah produk. Nah, yang paling susah adalah people. Jadi gimana kita manage people itu. Sebelum sama partner gue ya sekarang, gue tuh dulu pernah punya partner juga yang lain. 2 orang juga jumlahnya. Berarti 3 orang sama gue. Itu selek sama gue, bahkan. Jadi selek gara-gara kita nggak sevisi. Selek dalam konteks pekerjaan ya, as in profesional, bukan personal, bukan. Tapi people itu menyangkut seberapa produktif perusahaan kalian dan seberapa produktif dan seberapa besar ini komitmen teman-teman di sebuah tim.
gue pernah punya tim yang dia suka excuse misalnya. Misalkan kita kalau di bisnis tuh kita punya target ya, kita punya target misalnya, misalnya kuartal 1 itu kita harus achieve berapa target misalnya. Orang-orang yang suka excuse dia akan bilang, wah ini nggak realistis nih, Zaki ngarang ini ngaco ya gitu. Mungkin boleh, sesekali boleh ya, mungkin itu boleh. Tapi maksud gue, buat seorang ngomong kayak gitu, and then membuat lo menjadi malas, itu artinya lo excuse. Artinya lo sedang malas mengerjakan hal itu, atau lo sedang beralasan. Itu pernah gue alami. Jadi gue itu pengennya itu, misalkan di angka 9, dia 2. Nah itu bukan realistis, tapi dia adalah excuse. Itu sampai gue harus nge-cut 2 orang itu, bala dia as in co-founder gue, gara-gara di bisnis kayak gitu. Nah makanya mencari people itu ya penting. Nah sekarang mungkin dari experience gue itu, gue sekarang dapat orang-orang yang mungkin keren banget ya. Gue pengen 9, dia pengen 10. Wah ini ya, gue suka kayak gini nih, bagus kayak gini. Jadi maksud gue kayak gitu. Nah ini kayak sama penting ya, misalkan kayak kita tuh di bisnis bahkan itu persoalan people, persoalan orang-orang yang di sekitar kita tuh menjadi hal yang sangat penting. Dulu gue ketika gue jadi mahasiswa, itu gue selalu merasa diri gue tuh jago, gue di atas gitu. Teman-teman gue mungkin di bawah. Once gue keluar dari kampus, itu gue di sini ternyata banyak orang yang jauh lebih tinggi daripada gue. Artinya itu banyak orang yang ternyata jauh lebih keren daripada kita dari proses belajarnya. Jadi kalau buat gue, misalnya meskipun gue adalah mahasiswa, tapi jangan pernah menganggap bisnismu adalah bisnis mahasiswa. Jadi you have to clear bahwa bisnis itu bisnis profesional gitu. Bahkan gue itu sering nih, makanya ini gue cerita ya. Itu gue dihina orang alor banyak banget. Ini bisnismu nggak jelas, sampah gitu. Iya. Mungkin sampai sekarang ya. If you tell me that 1 + 1 equal with 5, you are right. Jadi gue dengerin aja. Lo mau ngasih apa? Yaudah, lo bener lah pokoknya. Jadi kadang-kadang kita berdebat itu tidak menghasilkan uang. Jadi sesuatu saya berdebat. Ya fisik gitu berdebat, jadi jangan sampai kayak gitu lagi. Maksud gue jangan kayak fisik. Jadi kita perlu mengalah. Gini, kita kalau misalkan ngobrol sama orang pintar, ini sorry agak panjang ya, agak mungkin keluar konteks. Kita kalau ngobrol sama orang pintar, itu kita cuma butuh 1 fakta, dan dia akan bisa mengalah. Kita ngomong sama orang bodoh, 1000 fakta tidak cukup untuk mereka, untuk dia bisa mengalah. Bener banget. Nah, artinya di bisnis juga kayak gitu. Di bisnis itu banyak orang bodoh, banyak orang pintar. Nah, make sure your team itu pintar gitu. Kita dalam konteks ini ya, tanggung jawab, maksudnya dia tahu apa yang menjadi tugasnya dan dia nggak suka excuse, gitu Pak. Jadi people itu tantangan yang paling besar. Dan baru market. Kalau market ini kan misalnya kita sudah clear before kita bikin bisnis ya. Maksudnya lo mau bikin bisnis kalau nggak punya problem ya ngapain bikin bisnis gitu. Iya benar. Iya nggak sih kayak misalnya. Iya benar. Lo bikin bisnis apa? Misalkan obat sakit, misalkan obat sakit tulang, tapi ternyata nggak ada orang yang sakit tulang yang nggak laku kan kayak gitu kan misalnya. Jadi makanya itu pasti clear before lo create bisnis. Nah baru terakhir adalah produk. Produk itu gampang sebenarnya. Lo sakit gigi misalkan makan. Orang nggak butuh seberapa bagus produk lo. Yang dia butuh adalah apakah produk lo bisa menghilangkan sakit gua atau tidak. Sesederhana itu sebenarnya. Jadi make sure kalau once lo bikin bisnis, lo itu perlu bikin produk yang bisa menjawab persoalan dia. Nah, jadi 3 hal itu ya. Jadi people and then market baru produk. Ini nggak boleh dipisah-pisah. Nggak boleh di random, harus berurutan. Nah itu tentu tantangannya beda-beda. Gitu Pak. Oke, menarik sekali nih. Jadi tadi ada people, market, dan ke produk gitu ya itu. Oke, mungkin dari Mas Zaki ada nggak kata-kata semangat untuk teman-teman sobat Ngorner nih ngobrol bersama entrepreneur supaya mereka juga tergugah membuat sebuah usaha apapun itu atau mungkin khususnya seperti startup yang didirikan oleh Mas Zaki dan teman-temannya. Oke. Ini sering ya, gue tuh sering diundang acara-acara mahasiswa, gue selalu bilang sama teman-teman mungkin mahasiswa atau mungkin mahasiswa ya. The best way to be rich itu entrepreneur. Jadi harus clear. Jadi cara cepat menjadi orang kaya itu menjadi entrepreneur. Oke. Ini gue kasih tahu, Farhan ya. Kamu nabung 1 juta setiap bulan, if you are employee, 1 juta setiap hari, lo dapat duit 1 miliar, itu lo butuh waktu 83,3 tahun. Lo mau beli rumah selama itu? Kan nggak mungkin, ya nggak mungkin. Kita mau beli rumah 83 tahun, ya kita sudah meninggal ya. Jadi maksud gue, lo employee, misalkan nabung lo berapa sih gaji kalian? 6 juta, 7 juta, misalnya 7 juta ya. Itu skala Jakarta udah cukup tinggi untuk fresh grad. 7 juta.
kosan, apartemen dan sebagainya 2 juta dan makan dan sebagainya mungkin 5 juta. Lo bisa nyisa 2 juta. Once lo nabung 2 juta per month itu udah cukup baik ya dalam konteks menabung. Yeah. Itu lo berarti butuh waktu berapa? 40 tahun lebih baru punya uang 1 miliar. Makanya selalu bilang the best way to be rich itu adalah entrepreneur gitu. Jadi salah. Dan mungkin kalau kita kaitkan ya, Rasulullah tuh sering bilang 9 dari pintu rezeki adalah perniagaan. Perniagaan itu bukan dagang, tapi bisnis. Jadi kita beda ya. Dagang itu misalkan Fakar punya cilok, jualan cilok itu dagang. Bisnis itu giving value. Misalkan lo punya cilok, lo kasih kemasan yang bagus, and then lo bisa jual yang lebih mahal. Itu namanya bisnis. Jadi membeli value. Jadi itu. Jadi ini yang gue bilang ya. Maksudnya bisnis itu. Jadi ya kita bisa tahu lah ya berapa sih harga rumah sekarang. Bahkan kalau misalkan lo menjadi entrepreneur itu, menjadi karyawan itu ya kayak gitu hasilnya. Ya itu mungkin sebagai semangat. Satu itu tentu ya. Kedua yang membantu orang. Ya nggak sih? Jadi kalau misalkan once lo misalkan as a company, lo punya company misalkan. Lo punya karyawan, itu lo pasti punya tanggung jawab ya. Maksudku, gue tuh ada karyawan berapa ya? 11 di karyawan yang hidup dari dinding. Maksudnya dia itu hidup dari dinding ya. Jadi nggak ngasih duit ya, berarti dia mungkin nggak makan hari itu. Artinya itu ada tanggung jawab yang harus kita kasih, ya nggak makan. Artinya kita tuh bisa ngasih anjir, tapi itu kita harus menghidupi orang ya gitu. Itu pahala kita juga luar biasa tentunya ya. Jadi kita juga punya pahala, bisa bantu orang, dan kita bisa gue tuh kalau bisnis bisa meeting tanpa mandi. Jadi gue tuh bisa meeting nggak usah mandi gitu. Kalau misalnya kita kerja kan harus mandi ya. Kalau gue bisnis itu gue bisa meeting jam 8 pagi, gue nggak usah mandi dulu, ya udah gue bisa meeting. Ya kan enak kan? Kalau misalkan karyawan mandilah, lebay lah, mager juga. Tapi jangan sampai jadi malas ya. Jangan sampai jadi malas mandi, jangan. Nggak, tapi maksud gue lo bisa meeting nggak usah mandi gitu. Itu penting loh, bahkan itu emang itu bisnis. Jadi menurut gue itu enaknya bisnis ya. Jadi kita bisa santai. Tapi makanya sebenarnya di bisnis itu perlu beberapa variabel ya. Tentu skill terutama. Makanya kalian perlu belajar di dibimbing.id gitu. Oke, siap. Oke, teman-teman sobat Ngorner nih. Tadi udah kita dengerin, kita ngobrol-ngobrol bareng sama Mas Zaki. Bagaimana sih caranya merintis startup dari mulai awal merintisnya sampai sekarang berjalan sampai hampir 2 tahun ini. Tadi juga sudah dijelasin mengenai bagaimana mendapatkan modalnya. Ternyata modalnya tadi dari sebuah event dan juga sudah banyak sekali mungkin hambatan-hambatan yang dihadapi mungkin dari people-nya, terus market-nya, dan produknya. Nah, berarti teman-teman ini jadi Sobat Ngorner, yuk kita sama-sama semangat dan tumbuhkan jiwa-jiwa kewirausahaan kita untuk menjadi entrepreneur muda, karena ini adalah sebuah peluang untuk kita semuanya untuk menjadi orang sukses dan menjadi generasi penerus bangsa Indonesia ini. Gitu ya Mas Zaki ya. Oke. Betul. Oke. Mungkin ada pesan-pesan lagi untuk sobat-sobat Ngorner ini Mas Zaki? Sobat Ngorner ya. Gitu teman-teman semua. Kalau mungkin teman-teman masih student, masih mahasiswa, atau mungkin masih sekolah, atau mungkin udah lulus, oke. Kalau memang passionnya di bisnis, aku sih udah bilang di awal, sebenarnya nggak semua orang harus berbisnis, tapi bisnis itu adalah cara cepat menjadi orang kaya, ya kan? Jadi maksud gue, artinya kalau teman-teman mau berbisnis, mulai dari sekarang. Sekarang nyari modal itu gampang kok, nggak harus modal sendiri. Banyak event di Indonesia ini yang memprovide modal. Syaratnya satu, serius, terus bisnis yang clear, tahu marketnya dan tahu produknya. Terus yang kedua, pokoknya kalau buat yang masih student, masih mahasiswa, dimulai dari sekarang. Jadi once lo udah lulus, lo kan nyari kerja, tapi nyari karyawan. Seru kan? Oke. Jadi ya itu. Yang ketiga ya tentu dengan bisnis kita bisa bantu orang ya. Artinya teman-teman semua ini kita bisa ibadah dengan cara itu. Enak, nggak usah mandi setiap hari kan enak. Nggak pada marah-marahin orang gitu. Jadi itu enak lah. Gitu loh kan. Oke, terima kasih Mas Zaki atas waktunya sudah mau diulik-ulik nih, di Ngorner ini ngobrol bersama entrepreneur muda kita, CEO dan co-founder dari dibimbing.id. Oke teman-teman, kalau semuanya suka dengan siniar dari Kompas Banyuwangi ini, Ngorner ngobrol bareng entrepreneur ini, silahkan untuk klik tombol like dan juga berlangganan, dan juga klik tombol lonceng supaya semuanya ada siniar baru, kalian bisa nonton dan dengerin ini, dan juga jangan lupa untuk klik tombol bagikan kalau semuanya konten-konten dari Kompas Banyuwangi ini bagus dan bermanfaat untuk kalian semuanya. Oke, Mas Zaki, terima kasih atas waktunya. Semoga bermanfaat dan semoga sukses selalu dalam menjalankan dibimbing.id ini. Oke.
Terima kasih Mas Zaki. Sama-sama, Farhan. Sama. Oke.